Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Sahabat SIT Cordova rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas izinnya lah kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kultum Ramadan pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan alam, suri tauladan bagi umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah, esok kita akan bertemu dengan hari kemenangan. Maka itu artinya Ramadan dengan segala kemuliaannya akan berakhir, dan malam ini seba'da maghrib kita akan bertemu dengan malam hari raya. Katakanlah malam ini sebagai malam perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan amalan-amalan yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk menghidupkan malam hari raya dengan memperbanyak ibadah. Teman-teman, sangat disayangkan sekali ketika kita sudah sebulan penuh beribadah pada saat bulan suci Ramadan, ketika kita sudah sebulan penuh menjalankan puasa Ramadan dan menjalankan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan, tapi ketika sudah sampai di ujungnya kita menghabiskannya dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Maka jangan sampai pada malam hari raya ini kita terlena dengan rasa senang menyambut hari kemenangan, sehingga membuat kita lalai dalam beribadah ketika malam hari raya ini. Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa barang siapa umatnya yang mau menghidupkan malam hari raya, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Apakah ganjaran yang besar tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya, yakni malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, karena Allah demi mengharapkan ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati orang-orang mati. Para ulama kita mensyarah hadis tersebut. Mereka menjelaskan bahwasanya hati kita tidak akan mati pada saat hati orang-orang mati, ialah hati kita tidak akan bingung. Artian hati kita akan tetap tenang pada saat menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat ketika akan memasuki malam akhirat. Ketika pada saat kita berhadapan dengan peristiwa sakaratul maut, hati kita akan tenang, hati kita akan teguh akan iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman SIT Cordova sekalian, pada kenyataannya ketika sakaratul maut pun setan masih menggoda. Tidak sedikit orang yang ketika sakaratul maut tidak mudah mengucapkan kalimat thayyibah. Namun orang yang mau menghidupkan malam hari raya, maka akan mudah dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Begitupun ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada alam kubur, ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Orang-orang yang termasuk daripada orang yang menghidupkan malam hari raya, insya Allah akan diberikan hati yang teguh akan iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara
bagaimana cara agar kita termasuk daripada orang-orang yang menghidupkan malam hari raya? Ulama menjelaskan ada 3 tingkatan atau 3 cara untuk dapat dikatakan sebagai orang yang menghidupkan malam hari raya. Yang pertama yaitu kita mengisi 1 malam penuh malam hari raya dengan memperbanyak ibadah. Artinya dari mulai waktu Isya sampai dengan waktu subuh itu diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat sunnah witir, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Begitupun memperbanyak zikir, takbir, tahlil, dan tahmid. Lalu bagaimana dengan wanita yang berhalangan ketika malam hari raya? Maka bisa juga dengan bersodakoh, membagikan sebagian makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, membagikan pakaian-pakaian yang bagus untuk mereka pakai di hari raya. Itu juga termasuk daripada amalan-amalan pada hari raya. Lalu ketika seseorang merasa keberatan menjalankan 1 malam penuh beribadah kepada Allah, atau besoknya akan melaksanakan silaturahmi, khawatir ketika malamnya tidak tidur akan mengantuk besoknya, maka bisa memilih cara yang kedua, yaitu dengan cara menghidupkan awal sepertiga malam hari raya, yakni ketika masuk waktu Isya sampai dengan sekitar jam 11 bisa diisi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ketika cara yang kedua masih merasa keberatan juga, bisa dengan cara yang ketiga. Ini sudah paling minimalnya, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Teman-teman SIT Cordova yang berbahagia, ketika kita memilih salah satu dari 3 cara beribadah pada malam hari raya tersebut, maka insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang mau menghidupkan malam hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Selain daripada itu, Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk memperbanyak doa pada malam hari raya, karena malam hari raya termasuk daripada malam yang istajabut doa. Nabi SAW bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, awwalu laylatin min Rajab, wa laylatun nisfi min Sya'ban, wa laylatul Jum'ah, wa laylatil Fitri, wa laylatin Nahar." Ada 5 malam di mana doa tidak tertolak, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Artinya, ketika kita memanjatkan doa ketika malam Idul Fitri, maka insya Allah doa kita tidak akan tertolak. Sahabat SIT Cordova yang dirahmati Allah, maka dari itu, mumpung kita masih diberi umur yang panjang, mumpung kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan diberi kesempatan untuk dapat bertemu pada malam hari raya, maka kita harus pintar-pintar memanfaatkan momentum ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak doa. Kita bermunajat kepada Allah supaya segala amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, semua puasa-puasa kita, sholat kita, sholat tarawih kita, amalan-amalan kita yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan kita bermunajat agar kita diberikan keistiqomahan akan selalu berbuat kebaikan sepeninggal bulan Ramadan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat SIT Cordova rahimakumullah, demikianlah kultum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga kita selalu dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Barakallahu fik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.